Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kita sehat selalu ya. Hari ini kita akan sharing analisis pada pair XAUSD untuk pergerakan harga hari ini dan bisa kita pantau untuk scalping. Oke, kita langsung masuk ke time frame daily melihat pola candlestick kemarin. Ya, pola candlestick sebelumnya di mana kita analisa pada hari Minggu ya. Nah, di sini kan ada satu candlestick bearish, di mana dua candlestick ini bahkan tiga ya sama candlestick di hari Senin ya. Nah, itu berada dalam candlestick sebelumnya atau di bearish ini. Nah, namun untuk candlestick kemarin dia bergerak sampai menembus full body break candlestick bearish tersebut. Nah, maka ini teman-teman kita punya setup untuk lanjut posisi buy. Jadi harga ini fix akan naik teman-teman. Karena di sini dia sudah berhasil keluar dari area satu sini. Ya, jadi kita pasang Fibo seperti ini. Tentunya ini untuk jangka panjangnya yang perlu kita ketahui adalah kita punya setup yang baru dan ketika nanti harga retest seperti ini, maka kita masih punya peluang entry di area ini. Nah, itu yang mau kita lihat pada time frame daily-nya. Berdasarkan pola candlestick terakhir di uh, kemarin, nah itu candle bullish yang cukup besar. Nah, itu nanti akan jelas membawa arah harga untuk lanjut mengalami kenaikan. Namun yang perlu kita perhatikan nanti sebelum kita melakukan entry buy, nah apakah harga ini masih akan melakukan retest seperti ini? Tentunya yang bisa kita pantau biasanya saya lebih menunggu di 61 ataupun di equilibrium. Nah, namun semua nanti tergantung dari pola konfirmasi. Karena kalau kita lihat di angka 075, oke, di situ kita lihat ini adalah high shadow candlestick bearish sebelumnya. Artinya bisa aja nanti dia menutup imbalance ini, lalu harga memberikan respon. Maka untuk itu, John 075 ini, nah maka bisa ini nanti kita pantau itu area yang mana atau area apa di time frame kecilnya. Oke, itu yang bisa kita lihat berdasarkan pola candlestick. Sekarang kita langsung masuk ke time frame H1-nya dulu. Oke, pada H1 harga ini sedang bergerak reject ya, ini ya. Dia ada rejection tapi kembali lagi reject teman-teman. Dan saat itu dua candlestick ini bergerak dalam satu candlestick bearish ini ya. Ya, ini ya. Jadi kalau selama itu nanti tidak ada yang breakout, nah ini masih ada potensi seperti ini. Yang penting nanti kalau ini sampai di breakout teman-teman, ada potensi harga ini turun mencari area base di bawah ini. Ya, itu berdasarkan H1-nya. Coba kita cek ya angka 75-nya ya. Nah, ini ternyata satu level ya dengan area base di sini. Nah, di sini teman-teman. Jadi nanti boleh ini area pantau kita untuk posisi buy kalau terkonfirmasi. Yang jelas ada satu kekuatan kita resisten area di sini ya berdasarkan H1-nya dan di sini area rally base rally atau demand yang sampai saat ini masih fresh, harga belum pernah masuk ke area tersebut. Oke, jadi itu salah satu area pantau berdasarkan SNR dan SND-nya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke struktur M15. Bagaimana strukturnya kita langsung cek. Sebelumnya ya, kita punya area untuk melakukan open posisi sell. Ada dua POI kemarin yang kita share pada video yang ini ya. Nah, itu ternyata teman-teman merupakan resisten pada satu tadi yang kita marking dan juga kita juga marking pada zone ini. Namun kenyataannya dia tidak membentuk pola konfirmasi. Nah, di situ dia hanya memberikan respon sideways seperti ini, lalu langsung naik. Nah, kalau kita lihat teman-teman respon ini kan ada bentuk pattern ini teman-teman. Jadi ini adalah pola kenaikan lanjut. Ya, bagi yang mengerti pola pattern ini, nah ini pastinya akan mengambil posisi buy, teman-teman. Ya, saya yakin ada teman-teman yang dapat ya di momen ini. Ini adalah pattern yang eh, di mana harga akan lanjut naik ya. Nah, dan benar saja ini tinggi banget ini kenaikannya. Nah, setelah tidak ada pola konfirmasi, harga malah melakukan kenaikan
Artinya kita di sini punya struktur baru ya, karena ini kemarin sebagai high valid kita pada time frame M15. Jadi saat ini kita sudah punya uh, perubahan tren ataupun change of karakter di sini. Ya, jadi kita bisa siap-siap fokus entry buy bagi yang tidak dapat kemarin di area pattern ini. Oke, sekarang kita coba cek dulu apakah ada struktur baru. Ya, untuk saat ini ya teman-teman ya, kita punya struktur di sini ya. Nah, ini kita punya struktur yang baru, break obstructor di sini. Oke, jadi seperti ini untuk struktur saat ini, untuk low-nya itu di sini. Oke, ini ya struktur saat ini, kita coba cek high-nya. Oke, kita ketemu juga high valid pada zone area ini. Oke, jadi saat ini struktur kita cukup kecil ya, dari zone ini sampai dia ke zone yang ini, high ini. Oke, jadi apa yang perlu kita pantau teman-teman? Tentunya kita punya sisa satu lagi area entry di sini untuk time frame M15 ini. Nah, ini satu lagi area entry untuk posisi buy. Tentunya kita butuh konfirmasi entry di situ ya. Ya, jadi kalau kita hubungkan dengan adanya tadi dominan break pada time frame daily. Nah, ini teman-teman, kalau nanti dia di kondisi pertama seperti ini tidak merespon ataupun tidak terkonfirmasi, malah membuat breakout, nah maka kita bisa seperti ini, entry posisi sell untuk retest teman-teman. Karena kalau kita lihat melalui Fibo, area kita ini sudah berada di angka 100-nya ya, area struktur baru saat ini ya. Oke, jadi kalaupun terjadi change of character ini bukan berarti harga akan turun jauh. Kalau mau sell, hati-hati, ya cukup sampai di area-area entry kita untuk kita pantau ini. Contoh di angka 075-nya. Nah, sebelumnya pun kita masih punya di sini area untuk pantauan posisi buy. Oke, situ ada support area itu. Memang di sini dia sudah kena ya, tapi tergantung dari konfirmasi nantinya ya. Bisa jadi dia nge-sweep masuk ke sini, nah lalu harga kembali naik. Ya, itu yang pertama teman-teman. Bagaimana di kondisi kedua? Di kondisi kedua karena kebetulan saat ini kita lihat tadi pada H1 ya, dia masih berada dalam satu candlestick bearish. Nah, di sini dia terjadi satu seperti ini, tapi untuk high-nya sudah valid. Sekarang di kondisi keduanya tinggal kita cek nanti high ini. Nah, apakah dia nanti membentuk struktur baru? Kalau ya, maka kita siap-siap lagi lanjut di mana untuk area kita sudah sampai pada zone ini, low-nya. Ya, itu nanti yang perlu kita pantau. Tapi menurut saya sih masih akan ke bawah sih. Cuman ya kita tinggal lihat aja nanti apakah dia full body atau tidak. Oke, ini dua kondisi teman-teman yang bisa kita pantau. Sekarang kita langsung aja cek areanya jika nanti terjadi eh, penurunan kembali untuk mencari area entry posisi buy-nya. Salah satunya berada di demand area ini. Itu juga masih fresh ya. Oke, kita coba cek di angka equilibrium ya terakhir ya. Itu juga masih fresh dan menurut saya ini bagus juga teman-teman. Kalau harga masuk ke area zone ini. Iya, jadi itulah teman-teman yang bisa kita pantau. Ini areanya kecil, jadi sebenarnya enak banget ini untuk pantau hari ini ya. Area kita pada M15 ini kecil banget ini, mantap ini teman-teman. Jadi dua kondisi ini nanti yang bisa kita pantau untuk scalping hari ini. Oke, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.